Tapi emang setiap hari sampai jam 11 12 malam Iya, ya kerjanya? tiap hari karena motivasi saya nggak mau kalah kalah duluan sama Bu AKPR ini. Hmm. Wah bahaya kalau Bu AKPR ini saya ajak tapi dia prestasinya lebih cepat dari saya, harga diri kan. Harga diri ya. Ya jadi kita ini harus tahu lah. Tapi kita memang harus tahu siapa diri kita. Artinya Hmm. kekuatan kita itu di mana. Saya itu paling senang dipanas-panasi. Oh gitu. Kalau sudah dipanas-panasi, saya panas itu saya gila sudah nggak peduli apapun saya harus ini. Tapi yang tetap dengan cara yang benar loh ya. Betul betul betul. Dapat mobil tuh 150 juta. Kan biasa aja 150 juta udah pernah Wah, banyak dapat kan. nah setelah dari situ kemudian mulai upload di Facebook, banyak yang mulai nanya. Akhirnya ya singkat cerita lah perkembangannya closing lagi seminggu kemudian dapat mobil kedua. Atas strateginya Kan? gimana? Lanjut lagi seminggu kemudian pas 1 bulan saya dapat mobil ketiga dan Pajero pertama. Berapa 3 bulan doang dapat Pajero ya? 1 bulan. 1 bulan. Poinnya Hmm. tuh dapat Pajero kan 1.500 pasang kalau sekarang. Dulu berapa emang? Dulu itu memang berapa ya saya agak lupa ya. 1000-an ya kayaknya. Iya kayaknya kalau nggak keliru 1250. 950. Pajero itu berapa sih dulu? Nggak nyampe 1000 ya kayaknya ya. Atau Gitu. 1000 lupa saya. Ya pokoknya itu Pajero pertama 1 bulan dan itu memecahkan rekor tercepat. Padahal produknya cuman eco racing doang ya? Kok bisa? Iya. Ya apalagi dulu inden kan. Iya katanya. Bahkan saya itu ambil priority. Saya tembus mobil pertama kan produk saya aja belum datang. Legalitas juga katanya belum komplit kayaknya kalau awal-awal. Berarti belum mulai, masalah masih banyak sih sebenarnya waktu itu. Tapi saya juga nggak apa namanya ya banyak yang mempertanyakan banyak ini tapi ya saya hadapi aja. Waktu produk inden yang ngamuk juga banyak. Udah 3 minggu produknya nggak datang, ada yang sudah 1 bulan lebih nggak datang, ada yang ngamuk. Saya jawabnya sederhana kan. Gimana, Kan kita gimana? belajar bagaimana mengubah yang negatif itu jadi positif. Ini yang paling penting dalam situasi apapun, ketika kondisi negatif kita nggak perlu mengembangkan pikiran negatif kan kita ubah. Sekarang bagaimana yang negatif jadi positif. Jadi waktu dulu barang inden tuh yang ngamuk banyak banget, yang marah-marah banyak. Tapi saya bilang begini, coba sekarang milih barang itu harus inden atau barang itu sampai apa dibuang-buang. Saya bilang begitu, ya kan? Kalau barang inden itu menunjukkan barang laku, berarti peminatnya banyak. Kita harus bersyukur produk kita tuh inden. Daripada produk kita sampai dibuang-buang nggak karena over produksi nggak dibutuhkan. Jadi kita harus bersyukur bahwa kita berada di bisnis yang tepat. Jadi kalau masalah produk inden tenang saja, nggak ada masalah. Berarti peminatnya banyak. Ya kira-kira begitu. Hebat itu salah satu Jadi jawaban terbaik itu. Kita memang kalau sudah kondisinya faktanya begitu kita ngamuk juga tetap inden kan mending kita pikir positifnya kan. Jadi masalah itu banyak ya di awal-awal tapi kok bisa tembus Pajero akhirnya sebulan ya di tengah masalah jadi nyari solusi dapat Pajero. Karena kita memang masalahnya kan dulu utamanya masalah produk inden kan. Nah bagi yang mereka mempermasalahkan produk inden apa yang terjadi? Mereka berhenti nggak jalan nggak dapat apa-apa kan rugi sendiri. Iya. Coba kalau Pak Haji waktu itu banyak protes. Oh ini nggak bener nih perusahaan nih, legalitas nggak ada nih. Produk inden, ngapain saya gabung di network marketing yang kayak gini? Harus kan biasanya kayak gitu kebanyakan orang. Iya. Nah tapi manfaatnya apa kan nggak ada manfaatnya. Ya, jadi kalau kita dalam menghadapi satu situasi yang memang sudah begitu terjadi, nggak perlu mengeluh. Kita harus segera otak kita ini kita ubah apa yang posisi positifnya apa nih. Nah itulah yang kita pakai. Jadi harus bisa mengubah hal negatif jadi positif, itu yang paling penting kan sebenarnya di hidup ini. Karena tantangan terberat waktu itu ngembangin jaringan itu cuman produk sama legalitas doang ya? Iya. Nah, dan kalau legalitas kan saya yakin karena memang saya ada komunikasi terus sama Pak Pep kan. Jadi yang bikin Pak Haji percaya itu karena ada ownernya gitu? Iya. Jadi saya melihat bagaimana beliau menghadapi masalah-masalah yang ada. Kan orang itu bisa kelihatan leadership-nya itu ketika ada masalah. Ya, dan saya melihat betul ketika ada masalah, beliau dalam posisi itu masalahnya banyak sebenarnya, tapi beliau masih tenang.
Nah, itulah saya kemudian percaya, oh ini memang leader yang cocok lah bagi saya, karena dia memang punya leadership yang bagus lah. Artinya ketenangan menghadapi masalah itu sangat penting. Mm-mm. Ya kalau tenang karena nggak ada masalah itu barang biasa, tapi justru ujian orang itu adalah bagaimana dia tetap tenang ketika menghadapi masalah. Iya, iya, iya. Nah, beliau ini saya perhatikan sangat tenang menghadapi masalah. Ya sudah, saya percaya aja dan saya yakin. Gitu. Nah, akhirnya sampai luxury berapa lama tuh dari Pajero tuh? Bukan luxury itu kan program bukan di awal kan. Awal dulu kan cuma Mokes sama Big Mokes saja kan. Oh, itu udah capaian tertinggi ya awal-awal ya Big Book Iya, ya. iya. Saya tuh di video saya agak lupa sih pencapaian-pencapaian sebenarnya ada di video saya itu saya dalam waktu 4 bulan itu kalau nggak keliru dapatnya berapa? 840 ya. Hah? 8 Pajero? 4 Iya. bulan? 4 Gimana bulan. 4 bulan. caranya itu? Anda itu. Hah? Itu kalau main game itu pakai cheat berarti ya? Saya nggak ngerti dulu kok kayaknya gampang banget gitu loh. Kok bisa? Kan dulu belum ada TikTok, Facebook juga mungkin baru Mark Zuckerberg yang mainnya. Facebook dulu saya mainnya Facebook aja. Facebook doang ya? Nah, ini nggak adil nih kayaknya Allah ini kayaknya Pak Haji punya kartu ini kayaknya nih. Punya Ya kartu mungkin as. begini. Jadi begini. Ketika kita memang ya berkah saja sih. Saya sebenarnya nggak ngejar-ngejar prospek sih sebenarnya, kecuali di awal-awal saya di Jogja ngotot itu. Tapi perkembangan selanjutnya kan banyak dari bisnis orang-orang di bisnis saya yang sebelumnya itu yang kemudian mulai tertarik kan, meskipun bukan di jaringan saya. Mm-mm. Jadi kan sebenarnya begini, saya tuh dari dulu punya prinsip begini. Kita ini semakin lama ketika kita tambah sukses ya, itu maka kita ini semakin magnet kita ini semakin kuat. Ini Ya. penting dicatat nih. Ketika kita belum sukses nggak ada magnet, memang kita harus kejar-kejar betul. Tapi begitu kita sudah mulai sukses, magnet kita ini kuat. Ya orang ada yang mendekat, mungkin kita hanya lihat profil kita aja terus penasaran. Ya ini kan begitu kan. Nah maka saya punya prinsip di segala sesuatu itu kita ini harus all out sampai benar-benar kita sukses. Ketika kita sukses minimal ada pencapaian tertentu itu pun kita udah jadi magnet. Dulu waktu saya tembus Pajero pertama, wih itu langsung itu yang namanya dulu Bu Novirate langsung inbox saya. Banyak lah dulu waktu saya sudah sebulan tembus Pajero baru banyak tuh yang bukan di jaringan saya yang langsung nanya-nanya saya, artinya saya sudah langsung jadi magnet. Iya, iya. Saya langsung jadi magnet itu orang-orang udah pada mendekat, bahkan ada yang saya bilang saya nggak menjelaskan, saya bilang kalau percaya kalau pengen transfer aja dulu baru nanti kita ketemu. Ya ada juga yang transfer gitu. Emang harus sukses dulu guys. Nah maka kita harus cepat nih, jangan sampai lambat. Kita kalau misalnya sudah setahun belum ada pencapaian apa-apa, 2 tahun belum ada pencapaian apa-apa, ya nggak ada magnetnya kita. Iya, berarti harus berani capek di awal ya. Yes, harus begitu. Masya Allah. Itu Kebetulan gimana ceritanya sampai dapat luxury itu tahun berapa berarti? Apakah ketika keluar program luxury Pak Haji yang tercepat akhirnya? Luxury itu kayaknya saya juga tercepat terbanyak sampai sekarang kayaknya. Wah, bentar nih. Ini pasti banyak yang penasaran. Tercepat terbanyak itu gimana tuh cerita? Nominalnya berapa tuh? Kita perlu tahu dong supaya jadi motivasi. Ya yang jelas sampai sekarang luxury saya 12. Kalau 12. berdasarkan data yang benar ya. Kalau yang lain kan ada juga yang maju 12, tapi kan sebenarnya faktanya datanya nggak segitu. 12 luxury itu dengerin, bro, teman-teman. Kalau kita tuh ngejar satu luxury aja banyak santainya, banyak kendornya, banyak menyerahnya, hidup bangun. Ini 12 luxury Pak Haji sampai sekarang masih suka bikin presentasi, seminar lagi. Jadi gini, lama-lama kan yang namanya di bisnis ini ketika kita bisa menikmati kan apa yang kita lakukan itu bukan pekerjaan. Jadi hobi gitu. Ya malah kayak kebutuhan orang. Kadang-kadang saya ini kalau nggak ada jadwal malah bingung, saya bikin jadwal sendiri kok. Oh gitu? Iya. Saya bikin jadwal sendiri, ini ke sana, ini boleh ke sana, besok ke sana, itu saya bikin jadwal sendiri gitu. Insya Allah. Kenapa ya? Karena memang kalau kita sudah menjiwai dan menikmati, karena nikmatnya di bisnis
jaringan itu kan kita punya banyak teman, banyak saudara, sehingga kalau kita kemana-mana itu kan sebenarnya bukan hanya sekedar kita tuh presentasi, tapi kita kan silaturahmi ketemu teman-teman teman kan. Nah itu, jadi kita lama-lama ya kita menikmati seperti itu, dan ya alhamdulillah memang saya dari dulu biasa, saya selalu bekerja gitu loh, memang selalu beraktivitas kan saya biasa, jadi nggak betah juga saya kalau suruh nganggur, itu nggak betah juga. 12 luxury itu penghasilan bulanannya berapa sih Pak Haji? Kira-kira terbesar rata-ratanya berapa sih Pak Haji? Ya, kalau saya sempat ngalami tertingginya sempat sih sebulan dari itu 600, tapi kan ini memang agak turun ya, karena memang kondisinya segala sesuatunya agak turun. Tapi masih ratusan juta lah ya. Ya masih, alhamdulillah. Masya Allah. Dengan aset sebanyak itu ratusan juta, itu gimana cara ngelola keuangan tuh? Nggak dari pertama dapat Pajero, dapat luxury. Itu kan biasanya kan orang-orang langsung beli aset, foya-foya. Kalau Pak Haji gimana cara memanage keuangan nanti buat teman-teman juga nih? Ya. Jika dapat luxury Jadi nanti gini, kan pengalaman saya ini kan saya pernah dulu, ya saya cerita tadi 93 lama kan duit lumayan banyak. Tapi karena dulu nggak mikir yang lain-lain, saya seolah-olah bahwa rezeki yang saya peroleh waktu itu nggak akan pernah berhenti. Ya. Nggak akan pernah berhenti, sehingga saya lupa membangun aset yang lain. Nah, tapi ketika di sini ya saya, makanya ya ketika di sini saya nggak saya habiskan untuk rumah, untuk mobil, untuk ini saya nggak habiskan untuk itu. Saya juga harus memulai membangun aset-aset yang lain kan, yang aset produktif maksudnya, aset produktif maksudnya. Apa tuh kira-kira buat pesan buat kita nih kalau dapat luxury kedua, Pajero kelima, ya, aset produktif apa maksudnya? Ketika kita mau rumah sudah ada, mobil sudah ada, kan sebenarnya kebutuhan sandang pangan papan kita kan istilahnya sudah cukup. Saatnya kita juga harus berpikir bagaimana kita punya aset-aset produktif yang lain. Ya, jadi kalau ada teori kan jangan letakkan telur dalam satu keranjang. Nah, ya kan? Karena kalau telur dalam satu keranjang, keranjangnya jatuh ya telurnya pecah semua kan. Nah, tapi ketika belum bisa meletakkan telur dalam banyak keranjang, ya yang keranjang yang satu itu harus kita penuhin dulu ya, maksimalin dulu, jangan baru satu langsung nyari keranjang lain. Iya, yang di sini juga belum ada apa-apa, udah mikir keranjang yang lain malah nggak dapat semua, nanti jatuh jadinya kan. Iya nih. Catat teman-teman tuh, baru juga dapat mobil udah langsung bisnis yang lain. Nah, itu banyak yang begitu. Banyak tuh. Akhirnya malah semuanya jadi nggak jalan, berantakan semuanya toh. Baru satu luxury udah buka bisnis yang ratusan juta lagi yang baru. Iya. Pengennya ini, nah saya punya aset yang lain ya, seperti misalnya sekarang ini kebun sawit ya, biar buat tambahan-tambahan penghasilan gitu. Ya udah, itu kira-kira. Jadi mulai membangun aset yang lain, tapi di sini maksimalkan dulu, benar-benar sudah mampu membangun tim dengan baik, sudah mulai berjalan, ya boleh kita ada rezeki-rezeki yang lain kita untuk tambahan lah. Kalau bahasa saya kita harus punya peternakan uang. Peternakan uang? Iya kan? Kan base ini salah satu peternakan uang. Saya juga punya peternakan uang yang lain kan, kayak gitu lah. Oh gitu, wah luar biasa. Berarti nih saya mau nanya nih, cara ngebangun kepercayaan tim ke kita gimana nih Pak Haji? Karena kan Pak Haji ini, kalau boleh saya tanya nih, total jaringan udah berapa Pak Haji kurang lebihnya? Kalau dijumlahkan kiri kanan ya poinnya lah, saya nggak ngerti kalau orangnya berapa ya, tapi kalau kiri kanan kalau dijumlahkan kan sudah hampir 700-an ribu ya. 700.000 poin. Iya, 700.000 poin. Ya anggaplah kalau orangnya, kalau setengahnya 300.000 misalnya. Itu kenal Pak Haji semua. Gimana caranya Pak Haji membangun kepercayaan mereka ke Pak Haji sehingga mereka tuh dengan sukarela bekerja buat kita gitu selaku leadernya? Ya kalau kenal saya semua saya juga nggak tahu ya. Tapi yang pasti begini, di bisnis network itu kan prinsipnya adalah duplikasi kan. Nah, maka saya kalau coba tanya di tim saya, insya Allah saya dari pertama kali gabung dulu tahun 2018 sampai hari ini kerja saya sama aja. Ya begitu terus. Artinya saya membangun, tetap kelihatan saya bekerja terus. Maka cara mengubahnya biar kita kerja itu nggak ngerasa capek gimana, ya ubah dari kerjaan kita ini menjadi benar-benar kita mencintai itu. Jadi karena mencintai pekerjaan, jadi saya sebenarnya kok kayaknya luar biasa ya dari sini ke sini ya, karena saya mencintai.
pekerjaan itu. Jadi kita harus mencintai. Nah, jadi karena duplikasi, maka ya pertama kita tunjukkan, kita harus ngasih contoh kepada mitra-mitra, nggak cuma teori motivasi kan banyak orang baru tembus motor, tembus mobil sudah jadi motivator, nggak pernah kerja tapi wah motivasi terus isinya, ya kan? Nah, saya ini malu kalau saya cuma bisa kasih motivasi tapi saya nggak melakukan itu, kalau saya malu, makanya saya harus antara apa yang saya sampaikan saya juga melakukan gitu loh. Oh gitu. Iya, karena satunya kata dan perbuatan itu kan penting itu membuat orang trust sama kita kan, salah satunya nggak cuma ngomong toh, tapi ternyata dia juga melakukan. Itu. Terus itu yang pertama. Yang kedua ya kita harus benar-benar memberi contoh yang baik, tidak pernah menzolimi orang lain, itu yang penting. Mitra-mitra kita tidak ada satupun yang kita zolimi, kita nggak ada lah, insya Allah nggak ada. Yang dengan niat ya, kalau tanpa sengaja mungkin ada yang merasa saya nggak ngerti, tapi kalau dengan niat nggak ada. Nah, sehingga saya nggak ada konflik, insya Allah dengan mitra nggak ada konflik yang merasa saya rugikan, saya nggak ada. Ya saya kira membangunnya itu aja, kita memberikan contoh, baik contoh kerjanya maupun contoh perilaku, itu yang paling penting. Ya, dengan begitu insya Allah timnya juga akan muncul tim yang amanah mudah-mudahan. Yang solid ya. Iya, solid, amanah. Masya Allah. Terakhir nih ya, di tengah kondisi sekarang 2025 kan sebenarnya setiap tahun, setiap zaman itu rintangannya beda-beda, Pak Ji. Tantangannya beda-beda, masanya beda-beda ya. Kondisi masyarakatnya pun beda-beda, kondisi ekonominya beda-beda. Di 2025 ini tantangannya kayaknya bakal lebih berat ya kemarin itu ya, setelah Lebaran itu. Nah, apa yang membuat Pak Haji masih percaya di Best Corporation sampai sekarang masih seminar, Pak Haji? Masih keliling kota? Masih terus. Ini besok Kamis saja saya ke Pekalongan, hari Jumat ke Semarang. Masa sih? Betul kan itu? Kemarin hari Sabtu kemarin di Tegal, hari Minggu saya di Pemalang, besok Kamis saya ini, hari Rabu saya di Jogja besok. Saya masih terus, saya non-stop. Ya. Nggak tertarik jalanin yang baru kan, bisa aja bikin keranjang yang baru gitu. Ya kalau keranjangnya modelnya sama nggak menarik juga kan. Oh gitu. Ya kalau kita bikin keranjang ya keranjang kayak punya kebun sawit. Ngapain kita harus mikir-mikir begitu kan? Iya. Ya. Jadi kalau ya memang tantangan itu selalu ada, dan kita ya ujian bagi kita ini kan semakin besar bisnis kita, tantangannya juga pasti semakin besar. Kan gitu. Ya kan? Makanya disitulah perlunya kita ini ilmu. Ya, perlunya ilmu di situ. Jadi kadang-kadang banyak orang, ya sekarang nih misalnya nih, sekarang kan tantangannya juga dari awal sih saya sudah tahu bahwa ini akan ya lumayan besar lah. Ketika 001 katanya kemudian membuat perusahaan sejenis begitu, saya sudah ngomong ke manajemen, ini jangan dianggap sepele gitu loh. Ini besar, karena meskipun bagaimanapun juga ya dia sudah ada prestasi lah, dia sudah ada prestasi dan sebagainya. Makanya faktanya juga lumayan lah, pengaruhnya juga lumayan. Cuma kita alhamdulillah dari kita juga ada, bukan nggak ada juga yang geser. Ya, tapi akhirnya apa? Setelah saya evaluasi, ini beneran nih. Kalau lihat konten di TikTok saya yang terakhir, ya, saya bersyukur karena setelah saya evaluasi orang-orang yang kemudian berpindah, itu memang benar-benar mereka rata-rata orang perilakunya ya kurang bagus sih sebenarnya. Bahkan saya ini begini, awal-awal. Gimana cerita dong? Ini ngobrol-ngobrol aja nih. Kita ini bersyukur dipisahkan. Ya ini mohon maaf kalau ada pelaku yang sama ya. Tapi paling tidak leader-leader yang poligami semua digeser keluar dari PT BES mayoritas kan gitu kan. Iya. Itu tak evaluasi bener loh. Coba lihat dulu waktu X itu kan juga orang-orang tahu poligami semua kan, iya kan. Nah sekarang juga sama di BG ini kan juga sama kan, yang banyak yang poligami kan geser. Iya. Saya pikir iya ya, kita ini memang dibersihkan dari orang-orang yang begitu mungkin ya. Terus yang kedua ya, kalau di tim saya yang geser-geser itu semua perilakunya ya memang nggak ini
ada yang tukang fitnah, ada yang tukang sama mitranya juga banyak menzolimi, orang-orang munafik yang bilang tidak, tapi iya Pak, ya, pintar ngomong, hanya pintar ini. Ya udah, alhamdulillah akhirnya memang seleksi alam kita ya dijauhkan dari orang-orang yang seperti itu. Saya bersyukur, saya nggak sedih, nggak kecewa, nggak apa-apa. Oh gitu. Karena saya itu selama di SLC itu kan ada satu pelajaran ya yang penting bagi saya waktu itu di awal saya punya kesan bahwa datang dan pergi itu sesuatu yang udah pasti ya. Ada orang lahir, ada orang meninggal kan berarti ada datang, ada pergi, betul kan? Betul. Maka ada mitra baru datang, ada mitra yang pindah itu sebenarnya sesuatu yang biasa, bukan luar biasa. Maka begitu. Bahkan harta datang dan pergi juga biasa. Biasa ya. Ya kan? Nah, jadi kita sikapi semuanya itu biasa saja. Maka kalau ada, kita kan kalau dapat orang, ini dia dari network A ke gabung kita seneng. Tapi kalau Iya, kita betul. ditinggalkan ada mitra kita pergi, kita sedih, ya kan Sedih, malah ya. hati kita jadi kacau nih, sedih, Iya. nangis, waduh, kacau. Makanya kita biasa aja, datang pergi itu biasa. Dan berjuang itu adalah bagian dari hidup seseorang itu memang harus berjuang. Kalau ada perubahan-perubahan ya pasti ada perubahan itu pasti juga kita harus cepat beradaptasi. Karena memang segala sesuatu yang pasti di hidup ini kan cuma perubahan. Mm-mm. Nah, yang pasti itu kan cuma perubahan, ya kan? Hidup ini yang pasti kan cuma perubahan, berubah. Betul ya. Maka supaya hidup kita tenang apa? Ya kita harus bisa berdamai dengan perubahan. Artinya Jadi jangan berdamai dengan perubahan. ngelawan perubahan ya. Nggak ngelawan. Nah, berdamai dengan perubahan itu artinya ya menyadari bahwa memang harus ada perubahan, kita beradaptasi. Adaptasi. Saya Ya. dulu kan enggak, meskipun saya ini sebenarnya kan gaptek, kalau Facebook kan itu standar orang umum lah dulu, orang zaman dulu kan Facebook. Sekarang terus kemudian ada perubahan-perubahan nih, ada mulai sosial media, ada TikTok, Instagram, ya kita mencoba aja ngikuti perubahan biar kita juga nggak anti begitu. Kalau kita nggak bisa mengikuti perubahan ya ketinggal, apalagi kalau misalnya kita berpromosi melalui sosial media itu sekarang sudah jadi kebutuhan, kita nggak memanfaatkan itu ya akan ketinggalan juga. Iya benar. Keren Maka loh Pak kita harus Haji. berdamai dengan perubahan. Kita nggak bisa katakan wah saya gaptek, saya udah nggak bisa. Nggak ada yang nggak bisa kalau kita mau belajar. Kalau boleh tahu Kan umur begitu, Pak Haji berapa sih sekarang Pak Haji? 57 saya ini mulai dulu umur 50 saya tuh. Mulai masuk PTBS kan umur 50, sekarang udah 57. 57 tahun. Masih ngonten di TikTok ya? Iya, kalau itu kan nggak masalah. Iya, maksudnya kan biasanya kalau udah mau senior ngapain saya ngonten? Udah ya biar yang muda-muda aja gitu. Tapi Pak Haji masih sehari ngonten berapa kali Pak Haji? Ya paling sekali ya, kadang-kadang kalau pas lagi seneng ya bisa 2 kali 3 kali. Tuh, woi dengerin tuh teman-teman tuh. Ini yang udah 12 luxury ngonten setiap hari, woi. Teman-teman nih yang baru dapat motor mobil jangan sampai cuma 2 hari sekali. Kapan nyusulnya kalau kayak gitu? Jadi gini, semua itu kan kebiasaan ya. Jadi kalau kita ini tidak membiasakan diri ya lama-lama nggak ada kebiasaan. Maka kalau kita mau sukses ya harus kita itu biasakan untuk bekerja, biasakan untuk melakukan suatu beraktivitas yang untuk mengarah pada tujuan kita. Lama-lama kalau kita sudah rutin melakukan itu sudah bukan beban lagi, tapi sudah menjadi ya kebutuhan bahkan. Ya kan, seperti halnya begini. Kalau dulu mungkin teman-teman yang baru memulai nih, teman-teman yang baru mulai, mungkin kalau mau bikin konten aja berat, atau mau presentasi, mau ngenalin orang, mau prospek itu rasanya berat gitu. Ya, itu kan sama dengan orang yang nggak pernah berolahraga, kemudian berolahraga. Apa yang dirasakan ketika pertama kali berolahraga? Ya badannya pasti sakit semua. Betul. Iya kan? Ya nggak pernah sepedaan. Saya dulu nggak pernah sepedaan. Waduh, kakinya lah buat jalan aja sakitnya minta ampun. Nah, tapi kalau kemudian kita berhenti, setelah sembuh dari sakitnya baru sepedaan lagi, nanti sakit lagi, berhenti lagi, sembuh, nggak pernah bisa sepedaan. Betul. Jadi meskipun ada sakit, sepedaan lagi lama-lama, ya kebal. Sama ketika kita presentasi atau kita melakukan sesuatu. Di bisnis ini ketika kita presentasi ditolak mungkin sakit hati. Tapi kalau saya ditolak sudah nggak pernah sakit hati, sudah kebal saya. Karena itu sudah saya pahami bahwa bagian dari ditolak itu adalah bagian dari proses di bisnis ini. Ketika kita sadar bahwa di bisnis ini itu ditolak itu adalah menjadi bagian dari bisnis ini, maka kita ditolak itu sudah bukan menjadi masalah lagi, karena itu udah pasti ya, dari penolakan itu udah pasti. Dan saya sudah nggak pernah sakit hati, nggak mikir juga saya ditolak, udah nggak tak pikir lagi. Siap. Jadi apa nih terakhir nih Pak? Ya.
Apa yang ngebuat Makanya kalau kalau kenapa bagaimana caranya supaya kita ini ketika ditolak sudah nggak mikir lagi, kan ada nih yang baperan betul, ditolak betul, betul, ditolak terus berhenti nggak mau prospek lagi terus betul. mikirnya seminggu Heeh. dirasa-rasain seminggu. Nah, itu padahal kalau Islam kan ada katakan tuh innamal usri yusran wa innamal usri yusran, setelah kesulitan ada kemudahan kan begitu ya. Tetapi bukan berhenti di situ, sebenarnya jawabannya bagaimana supaya ada kemudahan, yaitu faidza faragta fansab. Apa itu? Setelah kamu selesai urusan yang satu, kerjakan urusan yang lain. Jadi kalau kita habis prospek ditolak, jangan berhenti, ya prospek lagi, maka kita lupa dengan penolakan-penolakan. Yang ada adalah apa? Ya kita udah melupakan yang seperti itu. Saya juga makanya kenapa saya jarang galau menghadapi sesuatu ya, karena saya habis urusan yang ini saya kerjakan yang lain, Jadi saya nggak mau mikir-mikir yang negatif-negatif, kan Iya, gitu. Itu aja sih. iya benar sih Pak Haji. Jadi kita ini harus punya jadwal, kalau bisa jadwal yang padat sehingga kita nggak punya banyak waktu untuk meratapi Mikirin, nasib, iya, nggak mikirin masalah terus ya nggak akhirnya. mikirin masalah. Jadi apa yang dilihat Pak Haji terakhir nih ya? Apa yang dilihat Pak Haji di Best Corporation? Menurut Pak Haji, kita nih ya masih bisa nih jalanin Best Corporation, masih umurnya masih panjang nih. Apa yang ngebuat Pak Haji sekarang masih bertahan di Best Corporation gitu, nggak bikin perusahaan baru, terus aja menyibukkan diri di Best Corporation? Apa yang dilihat di Pak Haji di Best Corporation ini di tahun 2025 nih? Jadi begini, sebenarnya di bisnis network itu di situ ada citra diri. Ya kalau saya bilang citra diri, kepercayaan orang terhadap diri kita ini penting banget, ya kan? Ingat ketika kita memprospek orang, kita apa janji yang kita berikan, kan begitu. Nah, jadi kenapa saya masih bertahan ya? Karena saya masih melihat mitra-mitra saya masih banyak yang mau bertahan di sini, kan begitu. Sebagai wujud tanggung jawab saya, karena saya selalu katakan BES ini perusahaan yang bagus, perusahaan yang bisa mengantarkan banyak orang punya kehidupannya lebih bagus. Sementara masih banyak sekali orang-orang yang berharap di sini, ya saya harus bertahan.